Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Begini temanya ya, Roh Kudus berbicara. Ya saudara-saudara ya, Roh Kudus itu bisa berbicara ya. Ya saudara-saudara, kalau Roh Kudus itu bisa berbicara. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS dari Yayasan Gaifu Indonesia ya. Bapak Ibu Saudara, Gaifu Indonesia sudah berdiri. Kebutuhan pertama adalah kantor ya. Ya. Kami perlu 1,4 miliar untuk perkantoran yang kita akan pakai 1, 2, 3, 4 ada ruang meeting, ada 6 room ya nanti untuk sekretaris, untuk itu semua ya, untuk sekretaris, untuk bendahara, untuk ketua ya. Jadi kita memerlukan dana untuk tahap awal ini 1,4 miliar untuk membeli kantor. Baik Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus berbicara. Saudara-saudara, emang Roh Kudus bisa berbicara ya. Kisah 13 ayat 2, Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Kok Roh Kudus bisa berbicara Pak ya? Berkatalah Roh Kudus, sebab Kisah Para Rasul 16 ayat 6 ya, Roh Kudus ayat 7, Roh Yesus. Jadi Roh Kudus, Roh adalah Roh Yesus. Pantesan bisa berbicara, berarti Roh Kudus itu punya nama Yesus. Yes. Begini cluenya saudara ya. Kisah 13 ayat 2, karena yang berbicara itu Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Perhatikan, pokoknya semua yang pakai ku, aku ya toh, untuk tugas yang telah ku tentukan bagi dia. Semua perkataan Allah yang pakai ku, aku, ku, itu pasti Roh Kudus, pasti Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di dalam Matius 3 ayat 17 maupun Matius 17 ayat 5. Itu perkataan siapa? Sudah pasti Roh Kudus. Ditulis pakai huruf hitam, ada ku, aku ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Konfirmasinya kan ada di 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Itu adalah suara dari Yang Maha Mulia. Sebab Roh Kudus bisa berbicara ya. Allah itu roh. Makanya semua ya, aku adalah aku dari zaman dulu, zaman perjanjian lama ya. Semua yang aku adalah aku, pasti Yesus. Dari Kejadian pasal 1, mungkin ayat yang mulai berbicara aku itu ya. Baiklah kita, kalau itu masih kita, yang mungkin aku itu di pasal 2 ya. Sudah ada Tuhan mulai bicara aku. Sampai terakhir itu Wahyu 22 ayat berapa ya? Ayat 20 ya. Aku akan datang segera. Semua aku yang di dalam Alkitab ya, semua aku dari Kejadian sampai Wahyu adalah Yesus. Dan dia pasti roh ya. Yang sebagai Allah loh ya, tentu saja ya, sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai tubuh kenaikan ya. Kisah 13 ayat 4. Tadi kan ayat 2, Kisah 13 ayat 2, sekarang Kisah 13 ayat 4. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus ke Seleukia, dibantu oleh Yohanes Markus ya. Matius 6 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu pasti suara Roh Kudus. Maka saudara-saudara, Anda yang punya pemahaman, Pak,
inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itu kan Bapa, Pak. Ngomong Bapa tidak bisa bersuara. Yohanes 5 ayat 37. Bapa tidak pernah bisa memperdengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang bisa bersuara siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu apakah Roh Allah? Yes. Ya. Yohanes 15 ayat 26 ya. Roh Kudus keluar dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Allah. Roh Kudus itu ya Roh Allah yang nyuruh Yesus. Yesus menyuruh Roh Kudus, Roh kebenaran atau Roh kebenaran itu keluar dari Bapa. Benar Pak, yang nyuruh Yesus, betul. Tapi kalau Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus keluar yang nyuruh Bapa dalam nama Yesus. Yang nyuruh Bapa dalam nama Yesus itu Yohanes 14 ayat 26. Kalau Yohanes 15 ayat 26, yang nyuruh Yesus. Bapa disuruh oleh Yesus, Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, Bapa menyuruh roh kebenaran atau penghibur itu keluar dalam nama Yesus. Ya. Ya, sebab Bapa adalah kiasan Yesus. Jadi semua Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ada perkataan-perkataan pakai huruf hitam, Alkitab LAI sangat jenius ya toh. Enggak seperti pendeta-pendeta lumutan dan karatan ya, yang modalnya ngotot doang ya. Itu pastilah ditulis pakai huruf hitam. Contoh ya, kita di perjanjian baru saja. Di perjanjian baru yang itu ya, contohnya yang pertama itu Matius 6 ayat 17. Lalu Matius 17 ayat 5. Inilah anakku, itu perkataan langsung ya. Perkataan langsung dari Roh Kudus di atas sana, di surga sana, yang Anda kira perkataan Bapa ya toh. Bapa nggak bisa bicara. Yohanes 5 ayat 37. Kalau Roh Kudus bisa berbicara. Itu pertama ditulis di situ di perjanjian baru. Kemudian Matius 6 ayat 17, lalu Matius 17 ayat 5. Nah, kalau di kitab Wahyu banyak. Wahyu 4 ayat 1. Mari ya. Yohanes naiklah kemari, itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus sebagai Allah ditulis pakai huruf hitam. Kemudian Wahyu 21 ayat 5. Lihatlah segala sesuatu baru. Itu perkataan Yesus sebagai Allah ditulis pakai huruf hitam. Kemudian Wahyu 21 ayat 6. Aku Alfa Omega. Ini ditulis pakai huruf hitam, perkataan Yesus Allah. Kemudian Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allahnya dan kamu ia menjadi anakku. Di samping tadi Kisah 13 ayat 2. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi dia. Dan mungkin ada ayat-ayat lain lagi. Kadang-kadang perkataan Roh Kudus ini hanya disampaikan oleh yang nulis ya. Roh Kudus telah berbicara kepadaku, misalnya begitu ya. Ya. Tetapi kalau perkataan langsung yang ditulis dengan jelas mengatakan itu Roh Kudus adalah ini, khususkanlah karena berkatalah Roh Kudus ya. Di Kisah 13 ayat 4, oleh karena disuruh oleh Roh Kudus. Tentu saja pasti Roh Kudus berbicara sama Barnabas dan Saulus ya. Ya, kamu ke Seleukia ya. Kamu ke Seleukia yang ngomong Roh Kudus ya. Sekarang pertanyaannya, kalau Roh Kudus ngomong bagaimana ya? Oke. Saya kan punya pengalaman ya. Dulu kan saya belum jadi Kristen, jadi saya ini murtadin ya. Kamu ikut aku ya. Saya taunya itu suara Yesus ya. Ya sekarang saya sudah tahu itu Roh Kudus. Ya Roh Kudus itu ya Yesus. Roh Kudus itu punya nama diri Yesus ya. Yohanes 14 ayat 26 maupun Kisah 16 ayat 6 Roh Kudus, ayat 7 Roh Yesus. Jadi berbicaranya waktu itu saya mendengar. Kamu ikut aku, tapi tante saya dengernya geledek. Jeger. Tante dan om denger suara geledek, saya dengernya kamu ikut aku. Persis sama Saulus dan rombongan.
Saulus dan rombongan, ya, Saulus denger, ya toh, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus. Itu yang didengar Saulus. Yang didengar teman seperjalanannya, ini suara guntur, persis seperti yang saya alami. Itu kalau kita mendengar suara Roh Kudus. Itu Roh Kudus berbicara tuh, Roh Kudus, berkatalah Roh Kudus, ya. Di samping itu bisa juga misalnya melalui yang lain, ya, melalui hikmat dan lain sebagainya. Baik, padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.